Ya saya sedang membayangkan Mas Anies itu nanti bicara di forum PBB ya, saya kira bagus sekali itu memang. Serangan-serangan jab itu saya kira Amerika bisa juga terkaing-kaing gitu. Karena itu tadi malam saya merasa bahwa memang Mas Anies itu cocok lah jadi Menteri Luar Negeri. Kita kan punya Menlu yang sangat tajam ya dalam forum-forum internasional. Dia kan orangnya kan nggak basa-basi ya, dia langsung dan ketika dia kemudian punya perasaan yang tidak nyaman dengan Mas Anies, dia tidak memaksakan diri juga untuk katakanlah salaman begitu. Dan saya kira itu kelihatan dari pernyataan dia, Mas Anies, ya Anda ngomong etika gitu. Menurut saya itu kalimat yang nggak selesai sebetulnya. Yang ada di kepalanya kan sebetulnya yang tidak dikeluarkan. Dan menurut saya pada titik itu sebetulnya Pak Prabowo sudah sangat menahan diri gitu. Bayangkan kalau itu di ruang privat, mungkin lebih panjang lagi kalimatnya. Ya dalam debat sebelumnya kan sudah pernah terungkap juga sebetulnya sebagian ketika beliau bercerita mengenai bagaimana Mas Anies itu datang minta bantuan untuk maju sebagai calon gubernur. Lalu kemudian juga pernah ada video yang Mas Anies mengatakan dia tidak akan maju sebagai calon presiden kalau masih ada Pak Prabowo, tapi nyatanya kemudian tetap maju kan gitu kan. Mungkin saya kira itu yang sebetulnya dijadikan catatan oleh Pak Prabowo, bahwa Anda ngomong soal etika tapi etika Anda sendiri ada di mana gitu. Itu kalau kita bicara soal pencalonan Mas Anies ya. Tapi bisa juga sebetulnya soal etika itu berkaitan dengan isu pertahanan keamanan, di mana menurut Pak Prabowo ya namanya pertahanan keamanan itu tidak mungkin kita buka setelanjang-telanjangnya, karena itu kan unsur pertahanan gitu. Itu kan sama dengan mengungkapkan kita punya peluru berapa, kita punya senjata berapa, disimpan di mana. Itu kan sama dengan ngasih informasi kepada lawan. Kalau lawan mau menghancurkan kekuatan pertahanan kita kan dia harus tahu yang dimiliki apa, jumlahnya berapa, ada di mana gitu. Nah itu yang saya maksudkan bahwa konsep pertahanan antara tiga orang ini mungkin agak berbeda satu dengan yang lain. Kita kembali saja kepada pembukaan yang masing-masing 4 menit itu. Buat saya Mas Anies itu melihat soal isu pertahanan keamanan atau geopolitik, isu tadi malam lah, itu lebih kepada soal peranan Indonesia di ranah internasional. Jadi lebih kepada HI, lebih kepada geopolitik gitu. Nah, Mas Ganjar itu bicara mengenai keamanan dalam pengertian luas. Dia masuk bicara soal perdagangan manusia, bicara Forkopimda, keterlibatan Forkopimda segala macam. Pokoknya luas lah, dalam pengertian yang luas gitu. Tapi kalau Pak Prabowo dalam pengertian yang lebih tradisional, bahwa pertahanan dan keamanan itu adalah militer gitu. Nah, kalau bicara dalam kerangka yang lebih spesifik, menurut saya sih sangat masuk akal bahwa Pak Prabowo itu nggak akan mengungkapkan dalam tanda kutip rahasia negara gitu. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita lihat kalimat-kalimatnya Pak Prabowo, dia lebih mengangkat itu lebih tinggi lagi loh. Terus terang saya baru kali ini mendengar pertahanan itu sakral. Tentu kita nggak bisa main-main kan dengan sesuatu yang sakral gitu. Kategori rahasia saja sudah membuat kita nggak membuka data itu, apalagi sakral gitu. Jadi kan di penutupan di acara press conference Pak Prabowo kan mengatakan saya agak kecewa pada hari ini. Kenapa hal yang sakral itu kemudian dengan enteng mau dibuka? Kenapa ada calon presiden yang mengatakan bahwa tidak ada rahasia dalam pertahanan? Itu menurut saya sangat memukul buat Pak Prabowo. Dan mungkin karena sangat memukul itu, kemudian dia perasaannya tuh juga nggak nyaman. Jadi cara melihat isu pertahanan dan keamanan ini hemat saya secara paradigmatik itu bisa sangat berbeda antara tiga orang ini. Pak Prabowo itu ya mungkin karena latar belakangnya militer ya betul-betul melihat pertahanan itu adalah soal kekuatan militer, dan kekuatan militer itu berkaitan dengan daya survive bangsa Indonesia. Bahwa yang namanya pertahanan keamanan itu ya alutsista, pertahanan militer. Jadi pengertian-pengertian yang sifatnya lebih konvensional itu justru relate dengan masyarakat Indonesia. Dan dalam konteks itu saya kira masyarakat Indonesia akhirnya memahami bahwa ya masa persenjataan kita diler istilahnya kan gitu kan kepada negara asing, kepada negara luar. Semua riset-riset mengenai kekuatan militer ini kan menurut saya kan bukan fakta keras yang kemudian akurat 100%. Saya nggak tahu tadi malam itu nggak dikutip ya. Kalau saya kan dulu taunya
data-data militer itu kalau di media itu acuannya namanya Gens Defense Weekly itu gitu. Terus pernah majalah Indonesia namanya Strategi Militer kalau pernah baca juga kan. Iya di situ itu kan nggak pernah kita betul-betul bisa akurat. Itu kan semua perkiraan-perkiraan saja, dugaan-dugaan saja gitu lah. Sama aja dengan misalnya majalah Forbes mengungkapkan data kekayaan konglomerat misalnya atau tokoh pengusaha tertentu, itu kan sebetulnya bukan exact, bukan precise itu. Itu sesuatu yang sifatnya estimasi saja. Nah menurut saya ya dengan nature pertahanan yang bersifat rahasia tadi memang nggak mungkin untuk diungkapkan semua data itu betul-betul akurat, dan pasti sebagian itu ada yang tidak terungkap dan memang sengaja dibuat untuk tidak terungkap. Karena apa? Karena ya tadi ya kalau musuh tahu Anda punya senjata apa, berapa jumlahnya, letaknya di mana, ya kalau dia mau menghancurkan kan gampang saja. Jadi ya nontonlah Pak, sekarang lagi ada film di Netflix itu mengenai Perang Dunia Kedua itu dari awal sampai ke akhir. Bagaimana kemudian pada akhir pertempuran pasukan sekutu berusaha mengalahkan dan mengambil alih menaklukkan Jerman dengan mengebom pusat-pusat persenjataan dari Jerman.